Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu kembali dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Materi kali ini kita akan membahas tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu antara lain tentang yang pertama yaitu pengertian kurikulum pendidikan Islam, selanjutnya yaitu dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam, terus asas kurikulum pendidikan Islam, prinsip kurikulum pendidikan Islam, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam, unsur kurikulum pendidikan Islam, serta orientasi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu akan kita bahas tentang pengertian kurikulum. Dilihat dari segi bahasa dan pendapat beberapa ahli. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum dilihat dari segi bahasa. Di sini saya mengambil dari 3 bahasa. Yang pertama yaitu dari bahasa Yunani. Kurikulum berasal dari kata kurere yang mempunyai arti jarak tempuh pelari. Dengan kata lain, jarak yang ditempuh seorang pelari mulai dari start sampai garis finish. Yang kedua yaitu dari bahasa Inggris, kurikulum berasal dari kata curriculum yang oleh Ahmad Tafsir di sini diartikan sebagai seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh seorang siswa untuk memperoleh ijazah. Yang ketiga yaitu dari bahasa Arab, berasal dari kata manhaj. Di sini diartikan sebagai seperangkat perencanaan untuk menghantarkan suatu lembaga dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengertian kurikulum dari beberapa pendapat para ahli, di sini saya mengambil 5 ahli. Yang pertama yaitu dari Abdul Mujib. Di sini beliau berpendapat bahwa kurikulum itu adalah sama seperti yang manhaj tadi, merupakan seperangkat perencanaan dan media yang digunakan untuk menghantarkan suatu lembaga mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu dari Profesor Rahma Yulis, beliau berpendapat bahwa kurikulum adalah merupakan rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematik untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh legalitas atau ijazah. Selanjutnya yaitu dari Ahmad Tafsir, beliau berpendapat bahwa kurikulum adalah program dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu dari Abu Dinata, beliau berpendapat bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar dalam memperoleh ijazah. Selanjutnya yaitu dari Hasan Langgulung, beliau berpendapat bahwa ini lebih lengkap. Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian baik dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal. Maka dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah bagian dari suatu pendidikan yang terbentuk sistematis dan terstruktur dalam sistem pendidikan. Kurikulum berbentuk mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler yang sistematis. Legalitas akademis dalam bentuk ijazah akan diberikan kepada peserta didik setelah ia menyelesaikan program akademis. Selanjutnya yaitu dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Di sini Asy-Syaibani dan Abdul Majid mempunyai pendapat yang sama, yaitu bahwa dasar pendidikan Islam ada 5. Yang pertama adalah dasar religi,
Dan yang kedua dasar falsafah, selanjutnya dasar psikologis, yang keempat dasar sosiologis, dan yang keempat dasar organisatoris. Yang pertama yaitu dasar religi. Di sini bahwa dasar religi itu bahwa kurikulum pendidikan Islam itu harus berdasarkan pada ajaran agama Islam. Dasar ini ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi, serta penetapan nilai-nilai tersebut didasarkan pada Islam sebagai wahyu yang diturunkan Tuhan untuk umat manusia. Selanjutnya yaitu dasar falsafah atau dasar filosofis. Dasar filosofis menjadi penunjuk arah bagi tujuan pendidikan Islam, sehingga kurikulum mengandung kebenaran sesuai dengan apa yang dikandung oleh pandangan hidup ajaran Islam. Menurut Abdul Mujib, dasar filosofis ini mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama yaitu dimensi ontologis. Dimensi ini mengarahkan peserta didik untuk berhubungan langsung dengan objek yang dikaji. Yang kedua yaitu dimensi epistemologis. Dimensi ini menyangkut bagaimana kurikulum dibentuk dan esensi atau konten kurikulum yang dapat mengarahkan cara memperoleh pengetahuan bagi siswa. Selanjutnya yaitu dimensi aksiologis. Di sini manfaat dari perumusan kurikulum pendidikan Islam yang didasari oleh falsafah tersebut adalah untuk terciptanya tujuan ideal dari pandangan hidup manusia. Selanjutnya yaitu dasar psikologis. Dasar psikologis menurut pendidikan Islam memandang kondisi peserta didik berada pada dua posisi. Yang pertama yaitu anak sebagai yang hendak dibina dan sebagai pelajar yang hendak mengikuti proses pembelajaran. Dasar ini memberikan landasan dan perumusan kurikulum yang sejalan dengan perkembangan psikis peserta didik. Selanjutnya yaitu dasar sosiologis. Dasar ini berimplikasi pada kurikulum pendidikan supaya kurikulum yang dibentuk hendaknya dapat membantu pengembangan masyarakat, terutama karena pendidikan berfungsi sebagai sarana transfer of culture atau pelestarian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi sosial. Yang terakhir yaitu organisatoris, dasar organisatoris. Dasar ini menjadi acuan dalam bentuk penyajian bahan pelajaran, dan dasar ini berpijak pada teori psikologi asosiasi yang menganggap keseluruhan sebagai kumpulan dari bagian-bagiannya. Jadi menjadi bagian-bagian yang terstruktur. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Di sini saya ada beberapa pendapat yang ada beberapa ahli yang berpendapat tentang prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam, tapi menurut saya yang paling lengkap adalah dari Profesor Ramayulis. Di sini beliau mengemukakan 13 prinsip prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu prinsip berasaskan ajaran Islam. Jadi kurikulum pendidikan Islam harus berasaskan ajaran Islam. Yang kedua yaitu berorientasi pada tujuan. Jadi prinsip ini mengarahkan kepada tujuan dan aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dirancang sebelumnya. Selanjutnya yaitu integritas program. Di sini adalah integritas antara mata pelajaran dan pengalaman-pengalaman serta aktivitas yang terkandung dalam kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu relevansi. Kurikulum pendidikan Islam itu harus ada kesesuaian dengan lingkungan hidup murid, sesuai dengan kebutuhan zaman, serta sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu fleksibilitas adalah tempat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam kebebasan bertindak yang berorientasi pada program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran. Selanjutnya yaitu integritas. Integritas di sini adalah kurikulum yang dapat menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang dapat menggabungkan kemampuan zikir dan pikir
dan manusia yang dapat menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi di sini adalah kurikulum harus dapat memanfaatkan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cepat, secara cermat dan tepat, memadai dan dapat memenuhi harapan. Selanjutnya kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian berkelanjutan dan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya yaitu prinsip individualitas. Di sini adalah bahwa kurikulum itu harus bisa diterapkan kepada seluruh siswa sesuai dengan latar belakang uh, siswa masing-masing. Jadi harus bisa sesuai dengan masing-masing latar belakang peserta didik. Selanjutnya yaitu kesamaan. Di sini yang dimaksud kesamaan adalah kesamaan memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk seluruh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu prinsip kedinamisan. Prinsip kedinamisan di sini yaitu kurikulum pendidikan Islam ini tidak boleh statis tapi harus bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan sosial. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah semua aspek yang ada dalam kurikulum pendidikan Islam, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, di sini harus seimbang, tidak boleh lebih berat salah satu. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas di sini adalah efektivitas guru mengajar dan peserta didik ini harus efektif. Jadi menggunakan metode yang paling efektif digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ada 5, yaitu yang pertama mengutamakan ajaran agama dan akhlak, yang kedua ajaran kurikulum yang cukup luas isi dan kandungannya, yang ketiga yaitu kurikulum yang memiliki keseimbangan dalam kandungannya, yang keempat, penataan kurikulum yang menyeluruh dan seimbang. Di sini dari aspek kurikulum tidak boleh berat, salah satu harus seimbang dari seluruh aspek. Dan yang ketiga yaitu kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik uh, dari latar belakang apapun. Selanjutnya yaitu uh, unsur kurikulum pendidikan Islam. Unsur kurikulum pendidikan Islam di sini ada 4 unsur. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua isi, yang ketiga metode, dan yang keempat evaluasi. Di sini tujuan kurikulum pendidikan Islam adalah yang yaitu membentuk pribadi muslim yang paripurna atau insan kamil, memahami dirinya yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi abdun atau hamba dan dimensi khalifah atau pemimpin. Yang kedua yaitu isi kurikulum pendidikan. Di sini ada beberapa ahli yang berpendapat, yaitu yang pertama dari Al-Ghazali berpendapat bahwa isi kurikulum itu ada beberapa urutan, yaitu urutan pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, meliputi ilmu agama, tafsir hadis, dan fikih. Yang kedua yaitu urutan kedua ilmu-ilmu bahasa, dan yang ketiga urutan ketiga adalah ilmu yang kategori wajib kifayah, yaitu ilmu kedokteran, ilmu hitung, serta berbagai keahlian termasuk ilmu siasah. Yang keempat yaitu ilmu-ilmu budaya seperti sastra, syair, sejarah, serta sebagai cabang filsafat. Sejarah sebagai cabang filsafat seperti matematika, logika, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Ibnu Khaldun di sini berpendapat bahwa isi kurikulum pendidikan itu ada 2 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pemula atau manhaj ibtidai. Pada tingkatan ini materi kurikulum difokuskan pada pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang kedua yaitu tingkat atas atau manhaj ali. Pada tingkatan ini memiliki dua kualifikasi, yaitu ilmu-ilmu dengan zatnya sendiri seperti ilmu syariah, sedangkan ilmu yang ditunjukkan bukan zatnya sendiri seperti ilmu lughah, ilmu matematika, dan ilmu mantik. Selanjutnya yaitu unsur ketiga, metode atau pola pengajaran. Unsur ketiga yaitu pola pengajaran atau metode pembelajaran. Mengenai berbagai macam metode yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran telah diisyaratkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah metode membaca. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan Islam mengutamakan aspek substansi. Jadi substansi kemakhlukan, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ketakwaan seorang baik, maka hasil evaluasi terhadap dirinya juga baik. Yang terakhir yaitu akan kita bahas tentang orientasi kurikulum pendidikan Islam. Ada 5. Yang pertama yaitu orientasi pelestarian nilai. Di sini yang dimaksud adalah pelestarian nilai yang didasarkan pada Islam. Nilai-nilai ini adalah nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab manusia di muka bumi. Selanjutnya yaitu orientasi pada kebutuhan sosial. Orientasi yang kedua ini memberi implikasi pada pemberian kontribusi positif pendidikan pada kehidupan sosial bermasyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, harus dimerumuskan pola pengaturan kehidupan sosial yang dapat dijadikan pedoman bagi pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu orientasi pada tenaga kerja. Di sini yaitu manusia hidup di dunia memerlukan kebutuhan lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan, maka di sini pendidikan diorientasikan pada eh, lapangan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya yaitu orientasi pada peserta didik. Implikasi dari orientasi ini adalah pada keberhasilan peserta didik yang menjadi output dari sebuah sistem pendidikan. Mengenai keberhasilan ini ada 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, serta ranah psikomotor. Jadi ketiga-tiganya itu harus mempunyai output yang bagus. Selanjutnya yaitu yang terakhir orientasi pada perkembangan iptek, ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan keniscayaan dari kemajuan peradaban. Dan dalam agama Islam pun dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu dan melakukan inovasi untuk kemajuan. Jadi orientasi dari kurikulum tersebut adalah untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Oke, mungkin itu saja materi kita kali ini. Untuk lebih jelasnya atau untuk tahu lebih lanjut tentang kurikulum pendidikan Islam, nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi yang akan kita buka dalam forum Google Classroom yang langsung bisa kita mulai setelah penjenengan semuanya melihat video ini sampai selesai. Oke, mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.